Selamat datang di sebelah channel. Malam ini aku akan membawamu masuk ke sebuah kisah menyeramkan. Sebuah legenda lama yang dipercaya masih menghantui hingga sekarang. Kisah tentang sebuah desa yang tampak tenang, tetapi sebenarnya menyimpan kutukan mematikan. Kutukan yang telah memakan banyak korban, membuat banyak keluarga hancur, dan menelan jiwa-jiwa tak bersalah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani mendengarkan cerita ini sampai akhir? Inilah kisah Kutukan Nyi Blorong di Desa Tertinggal. Sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut selama ratusan tahun. Legenda itu menceritakan tentang sosok wanita cantik bernama Nyi Blorong. Seorang makhluk gaib yang memiliki wajah menawan. Namun tubuh bagian bawahnya berupa ular raksasa. Konon, siapapun yang berani melakukan perjanjian dengannya akan diberi emas dan kekayaan melimpah. Namun sebagai gantinya, hidup mereka tidak akan pernah tenang, bahkan setelah mati. Mereka akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya. Desa ini sudah lama dikenal angker. Banyak orang yang hilang tanpa jejak. Banyak keluarga yang mendadak kaya, lalu berakhir hancur secara tragis. Dan semua peristiwa itu selalu dikaitkan dengan pesugihan Nyi Blorong. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Raka datang ke desa tersebut. Raka sedang menyusun skripsi tentang mitos dan legenda Jawa, dan ia mendengar bahwa desa ini menyimpan kisah paling menyeramkan. Kedatangannya disambut oleh kepala dusun, seorang pria tua bernama Mbah Karto. Dengan suara bergetar, Mbah Karto berkata, "Anak muda, kalau tujuanmu hanya menulis, sebaiknya pulanglah. Legenda di desa ini bukan sekadar cerita." "Tapi Mbah, aku sudah bertekad datang ke desa ini untuk bahan skripsiku," jawab Raka dengan rasa tak percaya. Terlihat Mbah Karto menggelengkan kepala sambil menatap Raka dalam-dalam. Namun Raka keras kepala. Semakin ia dilarang, semakin besar rasa penasarannya. Malam itu ia memutuskan untuk tinggal demi membuktikan apakah kisah menyeramkan itu nyata atau hanya dongeng belaka. Tengah malam, Raka terbangun karena mendengar suara gamelan yang samar. Suara itu terdengar semakin lama semakin jelas. Padahal desa sudah sunyi, tidak ada pesta ataupun hajatan. Dengan rasa penasaran, Raka keluar rumah dan mengikuti sumber suara itu. Langkahnya menapaki jalan tanah yang gelap, melewati rumah-rumah penduduk yang tertutup rapat. Suara gamelan itu seperti mengajaknya berjalan menuju suatu tempat. Hingga akhirnya, Raka tiba di sebuah sungai tua. Air sungai itu hitam pekat, berbau amis, dan di sekitarnya berdiri batu-batu nisan tanpa nama. Suasana terasa begitu mencekam. Di sanalah Raka melihat sosok itu. Seorang wanita berambut panjang. Wajahnya sangat cantik. Senyumnya menawan. Namun tubuh bagian bawahnya bersisik dan melata, menyerupai ular raksasa. Raka tertegun, tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Sosok itu menoleh menatap Raka dengan mata tajam, lalu perlahan tersenyum,
sebelum akhirnya menghilang masuk ke dalam air hitam. Raka masih terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia sadar, ia baru saja melihat Nyi Blorong. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya kepada warga desa. Namun setiap kali ia menyebut nama Nyi Blorong, wajah mereka berubah pucat dan mereka memilih diam. Hanya seorang nenek tua yang akhirnya berani berbisik kepadanya. "Kau sudah melihatnya, Nak? Jangan pernah mendekat lagi ke sungai itu, karena siapapun yang bertemu dengannya akan mendapat tanda." Raka kebingungan hingga ia melihat tangannya sendiri. Kulitnya tampak berbeda. Ada guratan sisik halus yang sebelumnya tidak ada. Dan sejak itu, rasa takut mulai menghantui pikirannya. Malam berikutnya, Raka memutuskan untuk mengikuti Mbah Karto secara diam-diam. Ia melihat sang kepala dusun berjalan menuju sungai, membawa sesajen di tangannya. Dari kejauhan, Raka menyaksikan Mbah Karto berlutut di tepi sungai. Air tiba-tiba bergolak dan sosok Nyi Blorong muncul di hadapannya. Dengan gerakan anggun namun menakutkan, makhluk itu menyerahkan segenggam emas ke tangan Mbah Karto. Namun sesaat kemudian, tubuh Mbah Karto bergetar keras. Sisik-sisik hitam muncul di lehernya. Matanya berubah sayu seperti bukan manusia lagi. Raka terkejut, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kini ia tahu rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Kepala dusun itu ternyata masih terikat dalam pesugihan Nyi Blorong. Sejak malam itu, kehidupan Raka berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia tidur, ia selalu mendengar desisan ular di telinganya. Bayangan wanita cantik bertubuh ular muncul di sudut kamarnya. Bahkan tanpa ia sadari, emas-emas kecil mulai muncul di dalam tas dan kamar tempat ia tinggal. Emas yang sama seperti yang diberikan Nyi Blorong kepada Mbah Karto. Raka panik. Ia sadar bahwa ia pun telah ditandai dan lambat laun tubuhnya juga mulai berubah. Kulitnya terasa panas. Sisik halus mulai terlihat di pergelangan tangannya. Dengan tubuh gemetar, Raka kembali mendatangi sungai untuk mencari jawaban. Di sana, Nyi Blorong kembali muncul. Kali ini jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Dengan suara mendesis, ia berkata, "Kau sudah menjadi bagianku. Tidak ada jalan kembali, kecuali kau menggantikan kepala dusun sebagai pengikut baruku." "Tidak, aku tidak mau!" teriak Raka ketakutan. Raka ingin lari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekati Raka. "Kau tidak bisa lari. Kau sudah tertandai." Mbah Karto muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala. Tubuhnya dipenuhi sisik, seperti bukan manusia lagi. "Kalau kau menolak Raka, maka malam ini kau akan mati," katanya dengan suara berat. Tiba-tiba, tanah di sekitar sungai berguncang. Batu nisan berguling ke sungai. Dan dari dalam air muncul tangan-tangan hitam. Jeritan arwah menggema di malam yang sunyi. Raka menjerit,
Tubuhnya ditarik masuk ke dalam air hitam yang berputar. Pagi harinya, warga desa menemukan pakaian Raka di tepi sungai. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, emas-emas misterius kembali bermunculan di rumah-rumah warga. Mereka semua tahu kutukan itu telah berpindah. Dan kini, Raka, mahasiswa yang datang untuk mencari kebenaran, telah menjadi pengikut baru Nyi Blorok. Itulah kisah malam ini. Legenda yang mungkin kau kira hanyalah dongeng. Namun, di baliknya ada kebenaran yang lebih mengerikan. Berhati-hatilah jika suatu malam kau mendengar suara gamelan yang samar di kejauhan. Karena bisa jadi itu adalah panggilan dari Nyi Blorong. Mobai jumpa di cerita berikutnya hanya di Sebelah Channel. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan membagikan cerita yang lain.